Selamat datang di channel Harvest Community. Kembali lagi bersama saya Nathan Aditya, ngobrol tentang dunia asuransi dan dunia keuangan. Semoga Anda yang sudah lihat video ini, Anda sudah lihat video-video yang lalu tentang asuransi, karena kita akan terus membahas tentang dunia asuransi dan keuangan lebih dalam, lebih kompleks, supaya setiap masyarakat teredukasi, bukan hanya membuat Anda merasa penting beli asuransi atau punya asuransi, tapi kita juga akan buka kira-kira hal-hal apa yang perlu kita hindari, hal-hal apa yang menjadi perhatian kita dalam memilih agent, dalam memilih produk, dan dalam memilih perusahaan asuransi yang terpercaya. Di sebelah saya ada Pak Kanho, founder dari Harvest Community. Halo Pak Kanho. Halo Nathan. Terima kasih sudah masuk ke episode yang kedua maybe ya. Kita akan hari ini membahas tentang asuransi dari sudut pandang bisnis atau potensi meraih penghasilan, keuntungan. Penghasilan atau keuntungan, Pak? Lebih tepatnya. Penghasilan dulu dan ujungnya keuntungan. Oke, benar. Kalau penghasilan nggak ada keuntungannya juga buat apa gitu. Betul. Di luar sana banyak loh Pak, yang punya penghasilan tapi nggak merasa untung. Ya, makanya itu ironi ya. Gitu ya Pak ya. Oke, kalau kita melihat, mungkin pertanyaannya mirip. 5 tahun ke belakang, asuransi dari sudut pandang potensi bisnisnya gimana Pak? 5 tahun ke belakang dibanding 5 tahun terakhir ini ya. 5 tahun terakhir ini. Oke. Perkembangannya gimana sih Pak? Perkembangannya kalau kita lihat dari pertumbuhan premi dan sebagainya, tentunya ini sudah cukup menggambarkan bahwa bisnis asuransi terus berkembang ya, bertumbuh. Seperti itu. Iya, iya. Dari situ kita memang menyadari ya bahwa benar nggak statement saya Pak, setiap orang bisa sukses di bisnis asuransi? Setiap orang bisa sukses nggak di bisnis asuransi? Tentunya tidak. Jawabannya nggak? Tidak. Oke. Yang di luaran jawabannya iya loh Pak. Ya. Kalau saya jawab tidak. Gimana Ya. penjelasannya? Karena ini sama dengan begini, apakah semua orang bisa jadi atlet? Apakah semua orang bisa jadi chef? Iya. Apakah semua orang bisa jadi penyanyi? Nah, jawabannya tidak. Iya sih. Ya. Nah, tetapi walaupun tidak semua orang bisa sukses di bisnis asuransi, tapi bisnis asuransi ini adalah sebuah peluang yang cukup simpel. Artinya peluang ini cukup banyak orang yang bisa Iya. memulai atau merintis bisnis ini ya, atau menjalani bisnis ini itu cukup banyak orang bisa. Oke. Tidak semua orang bisa, tapi cukup banyak yang bisa. Karena apa? Karena bisnis ini simple. Berarti dalam hemat saya memahami bahwa begini, nggak semua orang bisa sukses, tapi bukan karena syaratnya yang sulit, tapi kembali ke orangnya ya Pak. Ya. Syaratnya sih simple, asal nanti kita akan bahas ya kira-kira syaratnya apa. Semuanya terbuka buat meraih keuntungan di bisnis ini, tapi memang kenyataannya nggak semua orang bisa. Ya. Karena ada banyak hal yang harus diperjuangkan. Layaknya bisnis yang pada umumnya ya Pak ya. Bisnis asuransi juga perlu kerja keras, perlu strategi. Oh iya. Perlu relasi. Yes. Apa Pak sebenarnya kunci utama bisa sukses di bisnis asuransi itu kuncinya apa sih Pak? Sebetulnya sama dengan bisnis-bisnis lain ya. Tadi kan Nathan udah spill ya. Kerja keras. Butuh kerja keras, mau belajar, relasi. ya kan. Terus dia punya visi, ya. Terus dia mau mengembangkan relasi, ya. Seperti itulah. Pada umumnya seperti itu sih. Oke, berarti memang ya bisnis asuransi atau jadi agent asuransi ya bisnis as usual. Yes, betul. Menarik. Tapi kenapa banyak yang gagal? Nah, ini menarik ya. Bisnis asuransi katanya bisnisnya simple, tapi kenapa kok banyak yang gagal? Iya. Ini lebih cenderung kepada mindset sih sebetulnya, Nathan. Apa yang menjadi kelebihan bisnis asuransi itu ya? Simpelnya di mana? Karena salah satunya adalah asuransi ini kan tidak perlu modal untuk memulai. Tidak seperti bisnis yang lain. Betul. Ya. Ya, kalau hari ini kita mau dagang, kita mau buka toko, mau buka rumah makan, kan kita harus store modal. Pasti. Ya kan? Nah, kalau secara psikologis kita sudah store modal, apa yang ada di pikiran kita? Paling nggak minimal modal saya kembali. Harus balik. Ya kan? Setelah itu kita mau untung. Iya. Ya kan? Artinya kalaupun toko itu sepi, kita putar otak nih, caranya gimana toko ini bisa ramai supaya modal saya kembali. Iya. Nah, asuransi, ketika orang jadi agent, merintis bisnis asuransi ini, dia nggak perlu store modal. Nah, ini sebetulnya kan sebuah kemudahan, sebuah keuntungan kan. Artinya orang lebih mudah untuk memiliki sebuah bisnis. Nah,
Tapi seringkali karena mindsetnya keliru, Ya. karena nggak store modal, akhirnya dia meremehkan. Jadi pedang bermata dua ya Pak ya? Ya, dia meremehkan. Dia anggap ya ini iseng-iseng lah. Ya. Toh nggak pakai modal. Nah, ketika mereka punya kendala, Ya. sebetulnya kan namanya bisnis, merintis bisnis itu nggak lepas dari kendala, kan? Tantangan pasti. Tapi di sini ketika mereka menemui kendala dan tantangan, mereka dengan gampang untuk give up. Iya. Wah, ini nggak cocok nih. Ya, saya nggak jodoh dengan bisnis ini. Ini sulit. Ya. Padahal kalau kita lihat di bisnis lain juga tantangannya nggak kalah sulit gitu, ya kan? Bahkan mungkin lebih sulit, ya kan? Betul. Nah, itu yang membuat yang saya lihat seringkali mindset mereka keliru gitu. Oke. Kalau misalnya Pak Kanhu ada di posisi yang mungkin membuat satu kebijakan, membuat satu regulasi gitu ya Pak. Kedepannya lebih baik bisnis asuransi dimulai dengan modal atau enggak Pak? Kalau misalnya aja. Karena kan ya sekarang ini semakin gampang, kesannya semakin nggak worth it gitu loh untuk dipertahankan. Ya. Apalagi ya bisnis asuransi tanpa modal, promosinya ya. Lalu juga kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Tapi di sana malah mereka yang menjalankannya itu merasa bahwa ya saya bisa kapan aja masuk dan saya bisa kapan aja keluar. Kedepannya gimana Pak? Ya kalau saya sih sebetulnya nggak ada yang salah dengan sistem ini. Iya. Sudah nggak ada yang salah. Udah tepat dengan yang sekarang ini. Artinya ya join jadi agent, nggak perlu modal. Justru itu kan sesuatu yang kelebihannya mau kita tawarkan. Iya. Nah, jadi yang itu nggak perlu kita rubah. Tapi yang kita tingkatkan adalah sebetulnya seorang agent yang ketika bergabung, kita mau mungkin menyamakan persepsi dulu. Kita mau benahi dulu mindset mereka. Ya. Nah, itu yang mau kita lebih ke arah ke situ. Artinya bahwa ketika orang tuh join jadi agent, ya kita tanya, ya kan, motivasinya apa, ya kan, dia punya dream apa ini, ya kan, ya sama lah sebetulnya kalau kita mau merintis bisnis apapun, sebetulnya kalau mau sukses juga harus punya goal kan, punya dream dulu, impiannya apa yang ingin dicapai, ya kan, sehingga kalau dia mau merintis sebuah bisnis, nah sama, kalau dia di asuransi, ya kan. Andai kata dia pakai modal pun, tapi kalau dia nggak punya goal yang jelas, dia nggak punya dream, dia juga akan gagal, ya kan? Betapa banyak orang ketika mungkin diberi modal sama orang tuanya, juga nggak jadi apa-apa toh, betul kan? Kenapa? Karena mereka nggak punya dream, nggak punya goal yang jelas. Nah, jadi sebetulnya patokannya bukan ada pakai modal atau enggak sebetulnya. Kalau mau sukses, kamu harus punya dream yang jelas, punya goal yang jelas. Nah, itu yang sebetulnya yang selalu kita tanamkan kepada para agent. Kalau lu mau sukses, ayo cari tahu apa dreamnya yang mau dicapai dan kita set goalnya. Seperti itu sih. Benar nggak istilahnya Pak? Melakukan harvest community, dalam hemat saya melakukan ya seperti proses seleksi lah ya. Seleksi atau apa ya Pak istilahnya? Supaya ya ada filternya. Mereka yang join bukan mereka yang main-main. Atau bukan seleksi? Atau ada istilah yang lain? Rekrutmen ya? Rekrutmennya? Oke. Memang saya setuju. Artinya bahwa seperti yang saya katakan bahwa tidak semua orang bisa berhasil di industri ini, ya kan? Makanya rekrutmen ini penting sekali dalam kita menetapkan kriteria. Setuju. Ya, artinya nggak semua orang mau kita rekrut, ya kan? Karena kalau semua orang kita rekrut, ya ujungnya nanti kembali lagi kan, kita kepingin industri ini makin maju, ya kan, memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat. Kalau rekrutmennya nggak benar, orang yang kita ajak di industri ini nggak benar, maka nanti ujung-ujungnya adalah proses edukasinya nggak bisa berjalan dengan baik. Siklusnya seperti itu terus, Bang. Ya kan. Nah, jadi sebetulnya yang paling penting dulu adalah ya kita rekrut orang yang memenuhi kriteria. Kita punya satu standar kriteria, kita rekrut, oke, baru kita nanti bina mereka. Betul. Kita develop mereka. Seperti itu sih. Menarik ya, bahwa memang ya itu. Kalau di video yang lalu kita bicara tentang ya ada hal-hal yang terjadi yang mungkin menjadi kabar buruk di dunia asuransi dan bagi nasabah. Dari sinilah sebenarnya upaya yang dilakukan oleh Pak Kanhu dan Harvest Community melakukan ya boleh dibilang proses seleksi gitu ya, atau memfilter dan menumbuh kembangkan kualitas SDM yang berkualitas yang semakin tinggi seperti itu Pak. Ada nggak Pak usia yang ideal untuk menjadi agen asuransi yang sukses? Oke, kalau mau tanya usia ya, mungkin di sini usia bergabung. Ya, kalau usia bergabung, kalau kita ngomong ideal ya, kan statistik kita ngomongnya statistik. Rata-rata mereka yang ideal itu sebenarnya antara 25 sampai 40 ke bawah lah. Itu yang ideal ya, yang bergabung.
Nah, tetapi bukan berarti yang 25 ke bawah Yeah. kalau bergabung gagal. Atau 40 tahun ke atas bergabung juga gagal. Ya enggak juga. Yeah. Ya. Saya ngomong ideal itu kan artinya dari 100%, mostly yang berhasil itu, yang 100% berhasil itu, sebagian besar yang paling banyak itu yang tadinya bergabung di usia tadi. Yeah. Nah, yang di usia 40 juga ada yang berhasil. Cuma hanya saja jumlahnya nggak sebanyak di usia ideal tadi. Iya. Tepat nggak Pak? Kalau jadi agen asuransi itu adalah bisnis part-time. Oke. Saya kembali tanya lagi nih. Yeah. Yang dimaksud part-time gimana? Oke, definisi part-time itu pemahaman saya sih karena ada kerjaan utama, ya sudah. Kalau ini selesai, baru kita masuk untuk ngurusin part-time yang ini. Oke. Itu pemahaman saya sih Pak. Begini. Kalau kita ngomong part-time dalam pengertian waktu, kenyataannya memang awal-awalnya banyak yang seperti itu. Ya. Ya, mereka punya kesibukan, Iya. mereka punya job, Iya. ya, mereka punya bisnis atau mereka berkarir gitu ya di Atau sebuah bahkan perusahaan studi gitu ya, atau mungkin mereka ada yang student gitu ya. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Iya. Awal-awalnya seperti itu, dan itu banyak, Oke. itu banyak. Oke. Dan itu kan memang salah satu kelebihan dari bisnis asuransi. Ya. Time flexible. Iya. Artinya waktu menjalankan ini bisa kita atur, kita adjust. Tidak seperti orang dari jam 8 sampai jam 5 sore ngantor, nggak seperti itu. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri kalau kita mau besar di industri ini, kita mau eksis, mau berkembang, pada satu titik memang kita perlu fokus. Iya, ada di persimpangan di mana kita Yes. harus langsung memutuskan. Kita perlu fokus, itu nggak bisa dipungkiri, ya kan? Iya, Ya, iya. awalnya mungkin part time secara waktu, pada satu titik ya kita akan fokus, ya kan? Iya, Nah, tapi tentunya kan untuk mencapai titik itu ada prosesnya, ya kan? Prosesnya itu apa? Ya, dia secara skill knowledge sudah bertumbuh. Iya. Dan secara hasil gitu ya, income di industri ini dia juga menikmati, sehingga dia ready untuk oke, saya mau fokus di industri ini gitu. Oke, menarik. Berarti kasus yang banyak terjadi ya banyak yang merasa atau menganggap bahwa bisnis ini ya saya kerjakan part time dulu. Nanti kalau sudah memang merasa bahwa bisnis ini menjanjikan ya, lalu ada di persimpangan ya itulah Ya. kebebasan untuk mereka Dan memilih. sebetulnya yang lebih penting begini, Nathan. Bukan masalah dia part time atau tidak part time, itu yang lebih penting sebetulnya adalah dia full heart atau tidak, ya kan? Iya. Kalau dia part time tapi dia full heart, ya it's okay. Oke. Artinya ketika dia menjalankan tugasnya sebagai seorang agent, dia betul-betul fokus, ya dia memberikan hati mereka, waktu mereka, tenaga dan pikiran untuk bisnis ini, is okay, nggak apa-apa. Mereka bisa berhasil. Iya. Daripada ngakunya full time, tapi mereka juga nggak produktif, nggak sungguh-sungguh, nggak fokus gitu kan ya. Iya. Nah, itu nggak ada artinya. Berarti kembali kepada motivasi ya Pak ya? Yes, ya. Apa yang membuat kita bertahan di sini dan apa yang membuat kita mau berjuang di bisnis ini? Ya. Menarik. Penasaran saya Pak untuk peluang bisnisnya. Buat yang nggak ngerti, apakah keuntungan atau penghasilan itu bisa didapat hanya sekedar dari penjualan polis? Oke. Jadi kalau di bisnis asuransi ya, kita ini sebetulnya ada beberapa model bisnis. Ya, model bisnis itu apa sih pengertian model bisnis? Maksudnya begini, cara kita mendapatkan income. Ya. Nah, yang paling basic itu sebenarnya kita dengan model bisnis retail. Ya, saya pakai istilah dagang aja, retail. Retail itu kan artinya ya kita jualan. Eceran ya, langsung jual kepada konsumen gitu, end user. Nah, seperti itu retail. Yeah. Nah, jadi agent cari klien, ya kan, dia begitu dapat klien close, dia dapat komisi. Oke. Nah, cara yang kedua, kalau dia mau melangkah lebih lanjut lagi, dia bisa mengembangkan dengan model bisnis, saya katakan pakai istilah distributor. Gitu ya. Artinya dia tidak lagi retail, tapi dia juga mulai membangun tim, gitu ya. Dia membina agent-agent di bawahnya. Jadi tugasnya adalah mengembangkan tim dan agent-agentnya ini memang akan jualan. Nah, dia sendiri boleh jualan nggak? Boleh, nggak masalah. Ya, tapi dia punya main job yaitu mengembangkan tim. Nah, seperti itu. Nah, tentunya dengan dia mengembangkan tim, potensi penghasilannya juga lebih besar. Ya. Menarik. Nah, dan ketika
distributor ini sudah dia lakukan, ya kan, model bisnis, dia bisa melangkah lebih lanjut lagi. Kalau saya bisa pakai istilah namanya model bisnisnya royalty gitu ya. Oke. Artinya dia seorang leader bukan hanya mencetak agent, tapi dia seorang leader mencetak leader. Oke. Ya. Wow. Dia udah jadi seorang leader dan cetak leader, ya, sehingga leader ini mungkin punya kemampuan yang sama dengan dia, ya, bahkan tidak menutup kemungkinan leader yang dia cetak tadi pada satu titik bisa melampaui dia, bahkan. Dan itu memungkinkan ya, Pak? Memungkinkan aja. Ya namanya kan orang kan punya potensi, orang yang kita rekrut kan bisa jadi punya potensi yang lebih besar, ya kan. Dia mungkin developnya lebih jauh. Nah, sehingga kita bisa tanda kutip kita itu bisa menikmati namanya leverage income. Iya. Ya, leverage income itu maksudnya apa ya? Income kita akan tetap kita dapatkan ya dengan effort yang mungkin sama gitu kan. Iya. Nah, seperti itu. Betul. Wow, menarik. Sebenarnya ada banyak peluang. Jadi kesimpulannya bukan hanya sekedar retail tadi, jualan ke satu orang, tapi juga banyak model bisnis yang lain. Yes. Nah, Pak Kanu, ini pertanyaan mungkin yang banyak orang juga tanyakan. Sama atau beda dengan model bisnis MLM? Karena kan memang ya secara hemat kita semua atau saya memahami bahwa kayaknya kok sama atau ada perbedaan. Oke. Orang seringkali menyamakan ya, bisnis asuransi MLM itu mirip ya. Mirip. Jangan-jangan juga MLM. Iya. Dengan produk asuransi gitu ya. Sebenarnya gini, saya nggak ngomong bahwa ini mirip dengan MLM. Iya. Tapi saya mau ngomong bahwa bisnis MLM dan bisnis asuransi ini sama-sama bisnis networking. Ya. Nah, itu mungkin lebih tepat. Ya. Sama-sama bisnis networking. Jadi kita nggak ngomong bahwa kita sama dengan MLM atau MLM sama dengan asuransi. Iya. Tapi kedua bisnis ini adalah bisnis yang networking, yang networkingnya sudah diatur dengan sistem, gitu ya. Oke. Tapi sejatinya semua bisnis zaman sekarang itu networking semua sebetulnya. Baik dengan sistem maupun tidak. Iya kan? Iya Contoh kan? misalkan paling simpel ya, franchise itu kan networking. Iya. Ya kan? Apakah kita ngomong tuh franchise itu MLM? Enggak kan? Kita ngomongnya franchise adalah bisnis networking. Waralaba. Ya kan, waralaba kan. Kemudian contoh kan misalkan ada pabrik gitu ya, Iya. Saya mau ngomong consumer itu. good gitu ya. Betul. Dia misalkan jual apa? Jual mie instan gitu ya. Kita kulak misalnya. Nah, dia jual pabriknya produksi mie instan. Kan dari pabrik nggak langsung jual ke konsumen. Iya. Dia akan apa? Menggandeng para distributor. Distributor akan menggandeng grosir dan sebagainya. Iya. Ini kalau sebenarnya kan juga bentuk dari networking. Iya. Ya kan? Jadi sebetulnya semua bisnis ini pada dasarnya kalau mau besar ya networking. Nah, cuman kalau di asuransi dan di MLM, networkingnya ini kan ada satu sistem yang ngatur gitu. Iya. Ya kan? Betul. Nah, seperti itu sih. Jadi sebetulnya mereka sama-sama bisnis networking. Iya. Ada kesamaannya, tapi memang tidak perlu disama-samakan. Ya, tidak perlu dibeda-bedakan. betul, gitu ya, Pak ya. Ada kesamaannya dan ya semua bisnis pada umumnya memang tentu mau maju ya tentu harus mengutamakan networking. Ya. Oke. Pak Kanhu, bicara tentang asuransi dari aspek bisnis, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan terakhir. Berapa lama waktu yang bisa dibutuhkan seseorang untuk bisa sukses? Minimal meraih satu impiannya lah. Oke. Berapa lama sih, Pak? Nah, kalau ngomong berapa lama ya? Tentu tentatif ya. Itu kan setiap orang berbeda-beda. Ya kan? Karena bisnis asuransi ini berapa rupiah yang bisa kita capai itu kan tergantung seberapa kita pencapaian kita. Ya kan? Prestasi kita. Artinya di sini ini menariknya bisnis asuransi begini. Kita kerja keras, kita kerja cerdas, ya know? Kita itu langsung, dan kalau kita kerja keras, kerja cerdas, dapat hasil, ya dapat omset, ya income kita juga langsung naik, kan gitu kan ya. Nah ini kan berjalan dengan berbanding lurus, intinya begitu. Jadi kalau tanya seberapa cepat, tentu setiap orang itu berbeda-beda. Nah kemudian kan patokan sukses setiap orang juga berbeda-beda. Ya buat saya mungkin 10 juta udah sukses, tapi buat Pak Nathan kan juga beda. Apakah 10 juta buat Nathan udah sukses? Iya belum tentu. Mungkin standar suksesnya Nathan mungkin 50 juta, mungkin 100 juta, ya kan? Nah ini juga berbeda. Tapi yang jelas, yang pasti di sini hasil yang kita peroleh itu berbanding lurus dengan usaha kita, kerja keras kita. Sangat fair. Sangat fair, ya. Ini kompetisinya sangat fair, ya. Hasilnya sangat fair sekali. Oke, menarik. Tadi sempat Pak Kanu bilang tentang mindset di awal-awal bahwa agent yang sukses adalah yang punya mindset benar.
Tapi sebenarnya ketika mereka sudah jadi agent dan melakukan aktivitas bisnisnya, apa sih Pak kesalahan yang sering kali menghambat kesuksesan mereka? Selain mindset. Sebetulnya mostly sebagian besar itu kendala itu ada dalam diri mereka. Di dalam diri mereka. Ya. Dalam diri mereka itu artinya ya pikiran mereka, ya. Karena kan setiap orang kan berangkat dengan background yang berbeda-beda. Yeah. Ya, mungkin mereka punya kendala-kendala mental, Tentu. malu. Tentu. Mereka ada yang merasa takut, ya kan? Seperti itu sih. Iya. Nah, jadi hal-hal itu seringkali menghambat mereka untuk mereka bisa meraih kesuksesan. Nah, tapi hal itu bisa diatasi nggak? Itu jauh lebih penting sebetulnya. Iya. Ya kan? Itu. Nah, makanya penting buat kita ketika berbisnis, khususnya di asuransi, kita tuh punya komunitas. Artinya dengan kita punya komunitas yang positif dengan harapan bisa mempengaruhi kita, memberikan pengaruh yang positif. Ya, kita dikelilingi dengan orang-orang yang positif. Ketika kita takut, ya kan, kita merasa malu, kita ketemu dengan seseorang mungkin backgroundnya mirip-mirip, gitu ya. Ternyata dia bisa sukses. Iya. Iya, ternyata dia backgroundnya dulunya sebelum jadi agent, dia sebetulnya secara ekonomi, secara background pekerjaan lebih baik dari saya. Tapi dia nggak malu, ngapain saya malu? Iya. Gitu kan? Iya. Nah, akhirnya kan dengan kita melihat seperti orang lain yang mungkin backgroundnya mirip, bahkan mungkin punya background yang Iya. entah itu di atas kita secara ekonomi atau di bawah kita, ya baik itu pendidikan maupun ekonomi. Itu kan sebenarnya memotivasi kita kan, untuk kita terdorong untuk, saya mau berubah saya mau coba kalau dia bisa kenapa saya tidak bisa, kan intinya begitu kan. Dan adakah cara-cara dari Harvest Community aja, dari Harvest Community sendiri, selain orang-orang yang ada di dalamnya yang saling mendukung Pak, kurikulum maybe atau acara, event? Ya, jadi di Harvest Community sendiri itu kan kita punya namanya sistem. Ya, sistem di sini adalah lebih ke arah sistem bagaimana mengembangkan para agent-agent kita ya. Nah, jadi kita punya sistem dari pelatihan, kita punya seminar, kita punya pertemuan-pertemuan, ya kita punya sistem coaching, mentoring yang sehingga membantu para agent ini yang tadinya mungkin tidak semuanya yang bergabung punya pengalaman sales, nggak semua yang bergabung mereka mengerti tentang dunia keuangan, tapi mereka akhirnya bisa belajar, ya. Dan mereka yang tadinya mungkin tadi punya kendala kayak malu, takut, pengen sukses tapi takut ketemu orang, dan mereka akhirnya berangsur-angsur bisa mengatasi kendala-kendala mental seperti itu. Dan difasilitasi. Difasilitasi. Ada eventnya. Ada eventnya, betul. Ada event. Tadi yang saya katakan ada training, seminar dan sebagainya kan. Terakhir, potensi ke depan Pak. Jadi agen asuransi. Karena kemudahan jadi agen, hemat saya tentu kompetisinya sangat sengit. Setiap orang kenal calon agent atau kenal agent teman-temannya itu nggak cuma satu. Mungkin di kontak masyarakat, di kontak Anda juga si A. Mungkin brandnya sama gitu ya. Lalu tinggal kita milih. Tapi potensinya ke depan gimana sih Pak? Dengan persaingan yang begitu nyata. Oke. Jadi kalau kita lihat ya sebetulnya kita ngomong Indonesia. Indonesia ini marketnya sangat luas sekali. Ya. Nah, bayangkan dari statistik ya. Dari 50 orang di Indonesia hanya punya satu polis. Statistik. Ya. 50 orang hanya punya satu polis. Ya. 49-nya ngapain, Pak? Nah, nggak punya polis. Nah, berarti kan mereka ini sebetulnya adalah potensi. Iya. Ya. Mereka perlu diedukasi pentingnya asuransi, ya kan? Nah, makanya secara market share ini gede banget. Iya. Wow. Ya, sangat gede. Dan itu tidak berimbang dengan jumlah agen. Masih belum berimbang? Belum berimbang, wow. Ya. Dan khususnya belum berimbang dengan agen-agen yang memang punya kompetensi. Ya. Yang bisa memberikan edukasi. Ya, kalau cuma sekedar jadi agent-agent aja yang asal-asalan mungkin banyak. Tapi yang punya agent yang profesional, keseriusan itu nggak banyak. Ya. Nah, jadi peluang bisnis asuransi ke depan itu masih besar. Dan yang kedua, kalau kita melihat sebuah bisnis itu masih punya potensi selain market, kita lihat apakah ada produk yang dijual di bisnis itu ya. Apakah sudah ada produk pengganti yang lebih baik memberikan solusi. Iya. Oke, contoh misalkan.
Kalau kita tarik beberapa puluh tahun yang dulu ada namanya alat komunikasi namanya pager. Iya. Ya, Saya masih pager. ingat Starco. Nggak tahu ya, Nathan sudah lahir atau belum? Brandnya Starco namanya. Ya kan, pager kan? Iya. Nah, ketika ditemukan handphone, otomatis handphone adalah sebuah solusi komunikasi yang lebih baik daripada pager. Tergantikan. Berarti sudah tergantikan. Ya. Kalau sampai ada orang masih mau pada saat itu masih bersikuku mau jual pager, ya dia bunuh diri. Udah nggak laku lah pasti, ya kan? Karena ada produk pengganti yang lebih baik. Nah, sekarang kita lihat asuransi. Asuransi adalah sebuah instrumen untuk memanage risiko, risiko keuangan. Kan? Nah, apakah ada produk pengganti yang lebih efektif, lebih efisien daripada asuransi? Itu dulu. Ya minimal jawabannya belum ada. Belum ada, ya kan? Nah, belum ada. Sampai saat ini belum ada. Nah, karena belum ada, maka saya mengatakan ini tetap prospek. Nah, mungkin kalau suatu saat misalkan kalau ada yang mungkin kita hari ini belum bisa terpikirkan apa itu bentuknya, ya mungkin kita akan berpikir kita perlu melihat shifting mungkin ya. Nah, itu seperti itu. Tapi selama belum ada, ini masih prospek. Karena pada dasarnya kan orang butuh asuransi, orang butuh memanage risiko, ya kan? Ketika dia sakit, pasti dia butuh pengobatan, dan ketika dia berobat pasti keluar biaya. Praktis mungkin ada sejumlah uang yang dia hilang, dan tidak ada orang yang suka uangnya hilang. Betul kan? Pasti. Nah, asuransi tujuannya adalah untuk memanage itu semua, ya kan? Ketika si pencari nafkah meninggal, keluarga itu mungkin akan kehilangan income, sehingga akan menggerus tabungan yang sudah ada, dan tidak ada yang suka dengan kondisi itu. Nah, asuransi akan mengatasi problem itu. Nah, apakah ada solusi yang lebih baik daripada itu saat ini? Nah, itu yang pertanyaannya kan? Ya. Silakan dijawab ya. Kita akan adakan episode selanjutnya yang menarik tentang dunia asuransi dan keuangan. Memungkinkan mungkin akan hadir juga tamu-tamu yang lain, bertiga, berempat mungkin dengan Pak Kanho. Silakan follow dan silakan subscribe. Silakan juga follow Instagram Bapak Kanho di @kanho. Silakan bisa di follow di situ ya. Kita akan lanjut di episode selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Silakan ketik like dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Thank you Pak Kanho. Thank you Nathan.